Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau berbagi pengalaman saja ya. Ini kasusnya HP-nya kelihatannya mati. Kalau dinyalakan cuma nyala segitu ya. Kalau dinyalakan cuma ada logo baterai. Kalau dicas pun dia cuma ada logo baterai kemudian mati lagi ya. Jadi kasusnya seperti ini. Ini sebenarnya kerusakannya sepele, tapi banyak orang yang menganggapnya ini terlalu berat ya. Oke lah. Sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Yang berniat untuk mendalami dunia teknisi atau pengen tahu tentang perteknisian ini, tentang HP-HP ini khususnya ya, itu bisa ikuti channel kita juga, buka channelnya kemudian tab bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi, jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi, cara bongkar pasang IC, cara jumper menjumper, kita bahas di playlist yang itu ya. Jadi silahkan dibuka sendiri playlistnya dan ditonton sendiri videonya ya. Oke lah. Ini pertama kita lepaskan SIM tray-nya. Kebetulan ini kita di HP Asus. Ini kasus seperti ini indikasinya adalah baterainya bermasalah ya. Jadi ya, kalau untuk teman-teman yang seperti ini biasanya kasus seperti ini karena dia awalnya ngedrop, kemudian nggak langsung dicas, tapi masih dibiarin gitu ya. Jadi indikasinya itu baterainya rusak, indikasinya seperti baterai rusak. Jadi kalau entah itu baterainya rusak atau memang baterai yang kurang daya atau jalur yang baterainya ini bermasalah. Jadi kita cek satu-satu dulu. Kita ngeceknya dari baterai terlebih dahulu ya. Sebentar kita ambil multitester ini sambil kita sebentar. Oke, kita coba cek di multitester ini untuk baterai HP ini minimal 3,7 ya, minimal 3,7 atau lebih. Jadi kalau kurang dari 3,7 kita harus lakukan pengecasan menggunakan power supply. Jadi nggak bisa dicas menggunakan USB ya. Itulah penyebabnya mengapa tadi cuma ada logo itu. Oke, beneran apa enggak? Bentar, kok gini kayak error. Gila, sampai 22 volt. Ini memang agak error sih. Bentar ya. Kita coba cek di power supply aja dulu. Power supply kita kasih 3,7 volt. Di sini sudah terdeteksi belum? Biasanya kalau multitester agak error ini baterainya hampir habis ya. Oke, sudah benar ya, itu ada 3,1. Jadi ini nggak mau, harusnya minimal 3,7 ya. Jadi kita akan lakukan pengecasan dulu menggunakan power supply. Jadi ini harus dipancing dulu pakai power supply. Nah, di sini kita coba ini ya. Bentar. Kita harus pakai ini min. Masuk enggak? Tuh, sodok pemirsa. Masuk 31. Nah, di sini power supply seperti ini ya. Jadi di sini terdeteksi baterainya masuk 3,1 volt. Jadi kita harus isi sampai 3,7. Jadi ini ampernya kita naikin. Voltnya kita naikin sampai ampernya ini naik. Bentar. Ya, kita kasih coba
3,7 segitu, jadi kita tambahin dulu ya, kita kasih 51 dulu. Ini baterainya memang agak kurang bagus ini, kelihatan ampernya cuma dapatnya segitu ya. Jadi kita tunggu sampai ini nanti terisi 3,7 volt, baru kita akan coba lagi. Kalau dia masih nihil, kita akan lanjut ke mesinnya ya, ke bagian mesin. Pokoknya kita pastikan dulu baterainya normal, baru kita bisa lanjut eksekusi ke bagian mesin. Oke lah, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi sementara kita potong dulu videonya. Oke, ini setelah kita tunggu berapa lama, berapa saat ya, kita coba lanjutkan lagi. Kita coba cek untuk voltnya apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Ya, sudah 3,7 ya di sini ya. Sudah 3,7, ini harusnya sudah memenuhi syarat kalau memang dia normal. Tapi biasanya yang paling sering kalau untuk kasus indikasi seperti tadi ya, itu sangat jarang sekali untuk jalur baterai yang ada di mesin. Jadi masalahnya sering yang ada di baterai ini, entah itu dari fuse-nya ini yang kayak ada adaptor. Setiap baterai itu memiliki adaptor sendiri-sendiri, itu kadang itu yang bermasalah, kadang memang dari baterainya, kadang fleksibelnya ini ada yang kayak patah sedikit gitu, kayak cacat gitu. Itu biasanya masalahnya kalau indikasi seperti tadi, masalahnya di situ ya. Sekarang coba kita lakukan pengecasan apakah masih logo dan kemudian mati lagi atau sampai keluar persentase baterai. Nah, di sini sudah nggak kedip-kedip sih seharusnya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini langsung kayak ada notifikasi baterainya terisi dan LED notifikasinya nyala ya. Ini kalau misalnya kita cabut dan kita nyalakan pasti sudah nyala. Ini kasus seperti ini sering terjadi karena baterainya drop ya. Jadi drop dan dibiarkan terlalu lama. Nah, bisa dilihat. Sebenarnya nggak rusak. Jadi kalau kasus seperti ini dibawa ke tempat servis, itu tergantung tempat servisnya ya, habisnya berapa itu tergantung tempat servisnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang tanya kalau seperti ini, benerin seperti ini habisnya berapa bang, itu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngasih tahu harganya berapa, itu tergantung tempat servis masing-masing. Kalau di sini, kalau untuk kasus seperti ini ya kita ngomong apa adanya. Biasanya kita nggak pernah narik sih kalau untuk kasus seperti ini ya, karena ini murni kita cuma lakukan pengecasan seperti ini. Itu pun kita jelaskan ke usernya ya. Tapi kalau ada juga user itu yang mintanya perfect, jadi perfeksionis, kayak bisa dibilang user yang rewel. Intinya pokoknya maunya yang pokoknya yang bagus-bagus, kemudian sering komplainnya itu nggak masuk akal gitu loh. Itu kalau saya pribadi ini langsung kita belak-belakan. Untuk user yang seperti itu langsung kita tarif ganti baterai ya. Kalau misalnya seperti yang tadi kita tarif ganti baterai. Jadi kalau untuk Asus yang ini tadi kita nariknya 150.000, tapi dengan ketentuan kita kasih garansi. Jadi kalau misalnya gitu lagi langsung kita ganti baterai yang baru. Jadi langsung kita cabut ganti baterai yang baru. Itu kalau usernya yang agak rewel. Jadi kalau untuk tarif itu tergantung tempat servis masing-masing, dan ini bisa dikatakan normal ya. Semuanya langsung nyala, oke, dicas. Untuk kasus seperti ini, kalau untuk kasus seperti ini penyelesaiannya juga kita ini juga lumayan boros. Ini baterai pasti agak bermasalah ya. Ini kita juga walaupun ini sudah bisa nyala, tapi tetap saja kita akan konfirmasi ke user untuk tanyakan dulu. Nah, keborosannya baterai ini sudah nggak wajar. Jadi kita mau nawarin ganti baterai atau pakai baterai yang ini aja. Tapi kalau ganti baterai ya harga kita sesuaikan. Kemudian kalau nggak ganti baterai ya nggak bayar, tapi ya kayak gitu. Nah, di cas pun naiknya cepet ya. Ini biasanya masalahnya ada di baterai kalau seperti ini. Di cas pun naiknya tadi habis 16 langsung 17. Berkurangnya juga signifikan. Oke lah, jadi untuk mengenai tarif seperti itu ya. Tarifnya tergantung usernya tadi. Kita biasanya sering jelaskan ke user kalau ini cuma gini. Jadi mau diganti apa? Mau diganti atau mau pakai yang ini aja. Kalau pakai yang ini aja ya nggak perlu bayar, tapi kalau mau diganti ya kita kesepakatan harga 150.000 untuk kualitas baterai yang lumayan bagus ya. Jadi tapi kalau untuk user yang rewel atau yang perfeksionis seperti yang kita katakan tadi ya, itu kita langsung nariknya langsung kita kasih 150.000, tapi dengan kita kasih garansi kalau masih gini lagi bawa sini, kemudian kita ganti baterai yang baru, langsung ganti baterai yang baru ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.